warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang di webinar Ready Talk Slide 2 yang tentunya dengan bangga dipersembahkan oleh Radio Indonesia berkolaborasi dengan DPP Asia, Asosiasi IKM Aceh. Terima kasih telah bergabung pada webinar kita kali ini dengan tema Strategi Peningkatan Kualitas SDM UMKM saat Pandemi. Perkenalkan, saya Irasya Putri. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu webinar ini sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan segera mulai berbincang dengan para narasumber kita mengenai seputar UMKM yang tentunya sudah expert di bidangnya dan telah hadir pada sore hari ini dan pastinya sudah Anda tunggu-tunggu untuk mereka sharing tentang pengetahuan dan pengalaman mereka. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama, yaitu Bapak Teguh Darul Bawadi. Beliau selaku Ketua DPP Asosiasi IKM Aceh. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Assalamualaikum Bapak Teguh Darul Bawadi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya Bapak sore hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Iya, baik Bapak, terima kasih. Dan juga kita akan menyapa narasumber kita yang kedua, ada Bapak Rio Pasaribu. Beliau selaku founder dan CEO Ready Indonesia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ira, selamat sore Bapak Bawadi dan teman-teman dari IKM Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kita semua dan juga para peserta. Iya, baik. Apa kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Ira. Semoga kita semua peserta dan yang hadir juga pembicara sehat-sehat semua, selalu serta keluarga. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti dan berbagi ilmu pada webinar kita sore hari ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada sore hari ini. Dan sebelum masuk ke materi utama, saya akan menjelaskan sedikit nih mengenai strategi peningkatan kualitas SDM UMKM saat pandemi. Kita semua tahu ya, tahun 2020 ini merupakan tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana tidak hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi juga di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak perubahan yang luar biasa. Nah, agar mampu bertahan, kapasitas SDM UMKM harus terus ditingkatkan. Dan untuk terus meningkatkan kapasitas SDM, khususnya pada sektor UMKM, diperlukan strategi khusus nih, agar UMKM dapat terus bertahan, mampu beradaptasi, bahkan bertumbuh di tengah kondisi yang sulit saat ini. Nah, untuk pemaparan lebih jelas mengenai strategi peningkatan SDM UMKM pada saat pandemi, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Teguh Darul Bawadi, selaku Ketua DPP Asosiasi IKM Aceh. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Baik, Mbak Ira, Mbak atau Ibu nih saya panggilnya? Boleh Pak, apa aja, terserah. Ya, kalau Ibu nanti takut tua kali ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya mulai, saya sapa dulu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Bapak Rio Pasaribu, CEO dari Ready, masih muda ya. Saya pikir udah tua nih Pak Rio. Salam Pak Rio. Dan juga Ibu Ira Putri selaku moderator yang sudah memandu acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah memberikan juga kesempatan kepada saya selaku Ketua Asosiasi Saudagar Industri Aceh atau IKM Aceh. Dan juga saya ucapkan kepada kawan-kawan pengurus Asosiasi Asia, yang di sini ada Pak Sekjen, Ismi, dan juga beberapa pengurus lainnya, mungkin tidak bisa saya sebutin satu persatu. Mungkin langsung saja saya akan share
beberapa materi singkat aja sebenarnya. Nah, jadi sesuai tema hari ini, manajemen SDM di kala pandemi. Jadi ini saya perkenalkan, saat ini saya sebagai ketua asosiasi. Saya sekarang ada posisi di Aceh. Kita kantor pusatnya ada di Banda Aceh. Mungkin sebelum saya berkenalan dengan atas nama koperasi, saya lebih dulu memperkenalkan juga saya sebagai pendiri Bawadi Coffee, yaitu produksi kopi. Jadi awal mulanya saya adalah seorang pelaku usaha juga yang memproduksi kopi Aceh. Saya mempunyai visi dan misi melihat bagaimana kopi Aceh ini bisa mendunia. Jadi dengan melihat potensi kopi Arabica Gayo Aceh sebagai salah satu kopi terbaik dunia, saya termotivasi untuk mengembangkan hasil alam Aceh yang melimpah ini. Salah satunya saya ingin menciptakan industri kopi. Dari industri inilah niat saya adalah ingin membeli kopi yang mahal daripada petani dari harga kopi dunia, sehingga kesejahteraan petani itu akan ada. Mungkin ini profil singkat saya saja. Nah, ini visi misi dari Bawadi Coffee sendiri. Kita selain ada misi ingin mensejahterakan petani-petani kopi Aceh, kita juga ada berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan karyawan dan membangun budaya kerja yang paling produktif, bersahabat dan menyenangkan bagi seluruh tim dan karyawan. Dan juga kita untuk meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian untuk lingkungan sekitar. Nah, ini adalah produk unggulan Bawadi Coffee sendiri. Nah, jadi sebenarnya Bawadi Coffee itu kita sudah mulai dari tahun 2015, 2016 kita sudah bisa mendirikan satu perusahaan di Malaysia. Dan juga di 2019 kita sudah menjalin kerjasama dan juga membuka perusahaan satu di Singapura untuk mengoptimalkan pendistribusian produknya ke berbagai negara. Dan juga kita aktif ikut event di beberapa negara. Saat ini kita sudah ikut ke 23 negara. Nah, jadi semua yang saya uraikan di atas itu tidak akan berhasil kalau memang tidak ada dukungan SDM ataupun karyawan-karyawan yang handal. Karena apapun keberhasilan sebuah perusahaan itu tidak jauh dan tidak bisa dipungkiri adalah dengan dukungannya penuh SDM dan juga karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Tanpa dukungan karyawan kita tidak akan pernah berhasil. Nah, jadi dalam hal ini mungkin kita melihat saat ini kendala bisnis di masa pandemi. Saya melihat juga di Aceh, kita bahan baku di Aceh sendiri karena Aceh itu adalah ujungnya Indonesia. Jadi bahan baku kita sangat berdampak dan harganya sangat tinggi saat ini. Dan juga masa pandemi ini membuat kita penurunan penjualan sangat drastis. Ada yang penjualan dari penurunannya dari 50%, ada yang 75%, ada yang saat ini sudah tutup sebahagian UMKM. Nah, mungkin dengan adanya hari ini kita ingin meningkatkan bagaimana supaya UMKM khususnya yang ada di Aceh tetap semangat untuk menghadapi masa-masa pandemi seperti saat ini. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan penjualan? Nah, inilah yang saya selalu sharing dengan kawan-kawan Asia sendiri dan juga UMKM Aceh. Kita harus menggencarkan promosi di segi offline ataupun online. Bagaimana kita membuat promosi? Sama seperti halnya seperti Bawadi Coffee saat ini. Kita memberikan promosi gratis ongkir seluruh Indonesia. Kenapa kita membuat gratis ongkir seluruh Indonesia? Supaya para pelanggan itu dia tetap ingin mengorder kopi kita walaupun keuangan orang itu lagi menipis ataupun ekonominya lagi menurun, tapi dengan kita membuat promo-promo menarik seperti gratis ongkir,
seperti saat ini kita buat beli 3 gratis 1, nah, itu sangat bagus untuk kita bisa meningkatkan penjualan kita juga. Dan juga kita memberikan diskon-diskon, dan juga kita harus melatih. Sekarang juga karyawan itu SDM yang kita punya di perusahaan, kita harus melatih karyawan tersebut untuk menjadi intrapreneur. Kenapa kita harus melatih mereka untuk menjadi intrapreneur? Karena mereka yang akan membantu juga kita. Mereka tidak hanya membantu kita di segi produksi, tapi mereka akan membantu juga kita di segi penjualan dan yang lain-lain. Nah, apa intrapreneur? Intrapreneur adalah karyawan untuk bertindak seperti seorang pengusaha. Nah, kita latih karyawan kita yang ada di perusahaan, latih mereka untuk biar mereka merasakan bahwasanya itu perusahaan yang saat ini mereka bekerja, mereka merasa memiliki. Jadi dengan kita memberikan leluasa, tapi tetap semuanya kita harus mengatur SOP perusahaan. Nah, jadi dengan kita memberikan motivasi diri dan proaktif, juga berorientasi pada tindakan yang mengambil inisiatif untuk mengejar produk dan layanan yang inovatif. Bagaimana kita harus menciptakan entrepreneur ataupun SDM yang lebih bagus? Satu, perusahaan itu kita jangan cuma mencari keuntungan, tapi juga kita harus memberikan reward kepada karyawan yang aktif dan juga karyawan-karyawan yang berprestasi. Karena apa? Dengan kita memberikan reward seperti itu, mereka akan selalu senantiasa mendukung dan akan juga memberikan feedback yang sangat bagus kepada perusahaan. Nah, dan juga kita akan buat assessment kalau mereka tidak menjalankan apa yang kita berikan sesuai SOP perusahaan, kita harus memberikan penalti. Kenapa? Karena itu adalah win to win. Jadi jangan kita memberikan reward, tapi si karyawan ini asal-asalan dia bekerja. Nah, mungkin itu harus dipahami juga. Jadi saat ini kita harus juga seperti 2 hari lalu bawa di Kopi dan juga dari Asia Mart sendiri kita lagi membuka lowongan pekerjaan. Kita menseleksi karyawan sampai di mana skill yang dia miliki dan sampai apa kira-kira dia mau bekerja hanya untuk mencari gaji ataupun dia ingin mencari pengalaman ataupun dia ingin membangun usaha kita ini bersama-sama sehingga usaha tersebut bisa besar dan juga bisa menikmati bersama. Nah, jadi kita harus juga memberikan pelatihan. Jangan menganggap karyawan kita itu adalah budak kita, tapi bukan, mereka adalah mitra kita. Jadi kita harus memberikan juga pelatihan-pelatihan supaya mereka paham bagaimana ke depan. Mungkin dia nggak akan selamanya bekerja di tempat kita, tapi dia akan membuka juga usaha sendiri. Jadi kita latih. Sama halnya sama yang bekerja di tempat saya. Saya mencadangkan sama orang itu paling tidak Anda bisa bekerja 4 tahun. Tahun kelima Anda silahkan buka perusahaan sendiri, saya akan mengajarinya. Tapi kalau Anda belum siap, silahkan Anda belajar dulu, karena membuka usaha itu bukan semudah membalik telapak tangan. Oke. Budak perusahaan intrapreneur, jadi kita selalu memberikan gaji ataupun bonus kepada yang karyawan yang berprestasi, dan juga kita memberikan bukti. Jadi jangan kita sering memeras karyawan suruh kerja target, tapi kita tidak pernah memberikan prestasi ataupun bonus-bonus kepada karyawan. Itu adalah hal yang sangat-sangat tidak etis kita membangunkan perusahaan kita sendiri. Nah, jadi kita berikan juga kesempatan kepada karyawan bagaimana dia bisa menghandlekan perusahaan tersebut, tapi tetap sesuai SOP pemilik perusahaan tersebut. Nah, dan juga kita akan memberikan bagaimana dia promosi dan bagaimana dia akan memberikan paparan mengenai perusahaan yang mereka bekerja. Nah, di sini yang harus selama ini yang UMKM sebenarnya kita harus mempelajari. Karena apa? Selama ini UMKM di Aceh pun kita sangat terkendala di segi SDM.
baru sekitar kerja 1 minggu atau 1 atau 2 bulan, karyawan itu sudah keluar. Nah, di sini berarti kita harus benar-benar bagaimana kita seleksi, bagaimana kita merekrut karyawan tersebut. Kita harus mencari karyawan itu yang motivasinya tinggi, ada rencana hidupnya ke depan bagaimana, dan juga bagaimana etika dia, jangan ada dia cuma ada sikap pesimis yang ada ini dalam diri dia sendiri, tapi dia juga harus bisa mempunyai kemampuan melayani orang lain, dan juga yang paling utama adalah kejujuran. Karena kejujuran inilah yang sangat susah kita mendapatkan pada karyawan. Tapi kalau memang kita melatih dan juga kita menganggap karyawan itu mitra, insya Allah mereka akan jujur dan juga mereka akan loyalitas kepada kita dan juga kerja keras dan juga disiplin. Saya yakin kenapa selama ini yang sudah bekerja di bawah di Coffee, kita sudah sangat lama merekrut mereka sehingga kita sudah menganggap bukan pekerja, tapi itu adalah sebuah keluarga besar Bawadhi sendiri. Nah, dan juga pelatihan nah, seperti sekarang kita banyak menghadapi ini buyer-buyer dari luar negeri. Nah, jadi saya rencana bagaimana karyawan-karyawan itu bisa berbahasa Inggris. Jadi kita akan mengadakan les meningkatkan SDM kita sendiri supaya kita bisa sangat lebih aktif lagi ke depan. Nah, dan juga Asia sendiri, kita sekarang sudah ada sentralnya produk UKM dan IKM Aceh. Nah, di sini sendiri pun kita membutuhkan sangat banyak SDM, karena kenapa? Di sini kita mempromosikan hampir ada 700-an produk UMKM Aceh yang kita pasarkan melalui offline dan juga online, dan juga kita sudah mendistribusikan ke beberapa wilayah. Dan mungkin dalam waktu dekat ataupun dalam waktu bulan 12 ini rencana kita ingin ekspansi. Asia Mart ini mau kita dirikan satu di Jakarta supaya kita ingin memasarkan produk-produk Aceh ini ke tingkat nasional. Karena kenapa? Kalau SDM-nya sudah bagus, pasti kita harus mencari marketnya yang lebih besar. Karena kalau kita tidak memiliki market yang lebih besar, otomatis kita akan sia-sia dengan melatih SDM yang selama ini yang sudah sangat luar biasa, tapi marketnya kita masih market lokal. Mungkin itu saja dalam kesempatan sharing saya mengenai Asia sendiri dan juga mengenai beberapa permasalahan mengenai SDM yang selama ini dihadapi oleh kawan-kawan UMKM yang ada di Aceh, dan tentunya saya sendiri. Karena dua hari yang lalu kita pun ada juga merekrut SDM baru, tapi hari ketiga mereka tidak mau bekerja lagi. Karena kenapa? Karena memang mereka bukan backgroundnya di situ. Tapi karena tadi kita ingin membantu, jadi saya mencoba. Jadi dari sinilah kita banyak belajar, dan juga saya sangat berterima kasih. Saya belajar beberapa narasi dari Ready Indonesia, itu sangat bagus. Mungkin nanti kita akan sama-sama belajar sama Bapak Rio Pasaribu supaya kawan-kawan UMKM ini bisa bagaimana menghadapi dan menciptakan SDM di perusahaan masing-masing, sehingga perusahaan UMKM Aceh ini akan cepat berkembang dan juga bisa melakukan pemasarannya di tingkat nasional maupun internasional. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber yang kedua. Langsung ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari Bapak Rio Pasaribu, beliau selaku founder dan CEO Ready Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak Rio. Terima kasih Mbak Ira, terima kasih Pak Bawadhi untuk sharingnya. Saya sudah mencatat beberapa poin-poin yang mungkin sangat applicable buat kita semua, dan terlebih-lebih tadi tentang bagaimana Bawadhi Coffee memperlakukan
pekerja, tenaga kerjanya, SDM-nya sebagai keluarga, terlebih-lebih yang sudah lama. I think itu sangat penting sekali untuk kita sebagai pengusaha UMKM ya, termasuk kami juga pengusaha UMKM dan latar belakangnya juga sebagai pengusaha UMKM untuk memupuk kultur keluarga itu sehingga kita semua intrapreneur di dalam organisasi kita merasa di rumah, ya kan ya. Ini saya tadi catat itu penting sekali. Good point Pak Bawadi. Thank you so much untuk sharingnya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Oke, saya mau menyapa semua para peserta yang sudah join di acara webinar ini kembali. Topik hari ini melanjutkan topik yang tadi Pak Bawadi sudah awali, yaitu mengelola SDM untuk UMKM. Ini yang bagian kita. Nah, berkenalan dulu, saya adalah founder dan CEO dari Ready. Apa sih Ready? Ready itu adalah sebuah platform yang mempertemukan perusahaan pencari pekerja dengan calon pekerjanya. Jadi membedakan Ready dengan situs-situs yang serupa lainnya adalah para pengusaha bisa mengkurasi calon tenaga kerjanya dengan sangat mudah lewat Ready. Gimana caranya nanti kita bahas selanjutnya di bagian akhir acara kita. Nah, saya sendiri, saya 11 tahun kerja di perusahaan sebelum membuka UMKM. UMKM-nya bidangnya konsultan usaha. Tahun 2017 saya mulai fokus di usaha kita ini, dan sekarang tim kita yang di awalnya itu hanya 1-2 orang saja, sekarang sudah ada lebih dari 30 orang yang di Batavia Business Solutions. Kemudian saya memulai Ready. Kenapa saya mulai Ready? Karena dari usaha kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Karena kebetulan di salah satu bidang usaha grup kami membutuhkan tenaga kerja yang bahkan lebih dari 1.000 orang. Jadi kita bikin platform yang membantu tim kita sendiri mencari tenaga kerja, dan akhirnya ternyata diminati cukup banyak. Jadi saat ini Ready sendiri sudah memiliki lebih dari 7.000 pengguna, saat ini hampir 8.000, dan lebih dari 60 perusahaan yang sudah tergabung. Oke, itu sekilas tentang kami. Jadi kita masuk ke topik utama, yaitu UMKM di Indonesia. Oke, jadi kalau kita melihat data yang ada saat ini, jadi ada 64 juta UMKM di Indonesia, dan 8 juta diantaranya sudah masuk digital. Apa sih artinya itu? Berarti ada 8 juta UMKM, mudah-mudahan kita diantaranya ya, termasuk diantaranya yang sudah melakukan kegiatan aktivitas transaksinya atau bisnisnya lewat media digital, seperti Bawadi Coffee yang sudah melakukan berjualan transaksinya online ya, pada di Pak Bawadi cerita ke kita ya. Dan itu apa hasilnya? Itu memberikan kita market yang jauh lebih besar, jauh lebih luas, yang tadinya kita hanya menjual di region kita saja, misalnya Jakarta jualan di bahkan kota Jakarta Timur atau Jakarta Selatan dan seterusnya. Tapi dengan adanya fasilitas digital, kita bisa meraup pasar yang jauh lebih luas, apalagi dengan situasi pandemi sekarang yang mengharuskan kita untuk lebih jarang bertemu dan tidak mampu untuk bisa menjual secara langsung ke target pasar kita secara langsung. Oke, nah ini adalah satu poin yang saya mau tekankan. Dari tadi Pak Bawadi sudah menceritakan betapa pentingnya untuk kita sebagai pengusaha UMKM mendorong dan mengelola SDM kita. Tapi ini yang saya mau tekankan sini nih, bahwa UMKM sebenarnya adalah pilar ekonomi Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat itu? Kita sebagai pengusaha UMKM ini menyumbang PDB sebesar 57%. Itu mayoritas PDB negara kita. Jadi peran kita penting untuk terus bisa mendukung kegiatan ekonomi dan juga tentunya meneruskan kegiatan transaksi usaha kita, walaupun di era yang cukup sulit untuk semua pengusaha saat ini. Nah, kalau kita lihat sebelah kanan sini, mayoritas yang sudah melakukan online, bisnisnya secara online, tentunya ya akomodasi, booking online, restoran, makanan termasuk di sini mungkin, ya seperti Bawadi Coffee tadi, dan tentunya
banyak di antara kita mungkin yang sudah converting into online business ya, dan juga perdagangan, karena create banyak marketplace yang memungkinkan kita melakukan hal ini sekarang. Nah, ini yang kita perlu perhatikan, bagaimana kita bisa beradaptasi pada situasi sekarang dari sisi pemasaran, tapi juga tentunya dari sisi SDM. Apa SDM? Karena sebagaimana kita lihat di artikel-artikel yang kita saat ini kita lihat, dan mungkin kita sendiri menghadapinya seperti mungkin dari sisi rekrutmen atau pengelolaan SDM, atau bahkan tadi saya lihat ada pertanyaan di chat group sekilas ya, apakah bagaimana dilema antara bagaimana apakah kita mengambil SDM lebih banyak sekarang atau saat kita mulai mengawali usaha kita sehingga mempersiapkan untuk growth yang baik, atau setelah ramai bisnis kita baru kita mencari SDM. Nah, pemikiran-pemikiran atau pertimbangan seperti itu banyak yang menjadi yang harus menjadi perhatian kita. Selain itu, setelah kita mengalokasikan dana untuk mencari SDM, kita juga perlu memastikan bahwa kita merekrut SDM yang tepat. Nah, faktanya adalah untuk UMKM bisa naik kelas, seringkali masalahnya adalah pencarian sumber daya manusia yang tepat. Ya, nah ini dia, selain teknologi dan akses ke pembiayaan. Oke, kita lihat dulu peserta kita semua nih yang hadir ya. Ada peserta yang sudah terdaftar, mayoritas di Aceh, dan bisnisnya adalah kuliner. Kalau kita lihat di usaha sini, saat ini restoran atau kuliner adalah segmen yang memang sudah go digital. Berarti dari segi usaha, mayoritas dari kita mungkin sudah menjual produk kita secara digital, which is good, very good, bagus sekali. Nah, bagaimana tapi kita menghadapi tantangan yang kita hadapi terlebih di Aceh ataupun di area-area lain di seluruh Indonesia? Spesifik di Aceh, kita melihat bahwa tahun 2020 UMKM di Aceh sulit berkembang. Mungkin Bapak Ibu merasa, oh ya ini benar sekali, kita hanya jangan di tempat. Tadi ada salah satu chat di grup chat menanyakan bagaimana cara kita melewati atau mengatasi hambatan yang membuat kita jalan di tempat sebagai pengusaha UMKM. Tadi salah satunya adalah masuk pasar online. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ini adalah strategi bertahan UMKM dari pandemi yang kita lihat dari bersumber dari Mandiri Institute. Mengurangi produksi jadi lebih efisien, restrukturisasi pembiayaan, mengurangi pekerja, ini mungkin adalah cara yang paling umum dilakukan banyak dari kita. Ya, tadinya kita punya pekerja 10 atau 8, kita kurangin 2 atau 3 sehingga lebih efisien, potong gaji, modifikasi produk, dan optimisasi beralih ke digital. Saya sebagai pengusaha sendiri, saya rasa ini adalah yang paling penting kita lakukan. Selain efisiensi untuk seluruh aspek-aspek di atas. Oke. Nah, kalau kita lihat gimana cara digital, tadi kita bicara tentang pemasaran via digital, ya kan? Lalu kemudian meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para SDM kita. Apa sih yang penting selain masuk online bisnis, buka toko kita di marketplace, di Tokopedia atau Shopee atau apapun yang lain-lain, baru kita mulai berjualan atau bikin website sendiri. Yang paling penting adalah kita juga harus mengambil atau mendapatkan tenaga SDM yang tepat. Tenaga SDM yang tepat yang bisa mendukung kegiatan marketing atau pemasaran kita. Yang tahu cara melayani customer kita. Yang memiliki kepedulian atas produk dan bagaimana produk kita digunakan oleh para customer kita. Itu adalah SDM-SDM yang menurut saya penting dan pengalaman juga ya ini ya. Penting untuk kita cari. Tadi terminologi yang digunakan oleh Pak Bawadi barusan adalah entrepreneurs yang memiliki yaitu kejujuran, disiplin, motivasi, keinginan belajar, dan budaya melayani.
Nah, di situ tim kami membuat sebuah platform yang kami sebut sebagai Ready, sebuah idiom terhadap ready, siap, ada siap-siap bekerja, siap melayani, siap berkarya, yang dimana di dalamnya kita bisa mencari tenaga kerja, dan we'll talk about that sebentar. Oke, sebelum kita bicara tentang Ready, kita bicara dulu tentang peranan UMKM. Jadi saya sudah mention, saya sudah sebutkan bahwa UMKM adalah fundamental perekonomian Indonesia. UMKM membutuhkan SDM yang sangat-sangat berkualitas, sehingga kita bisa memiliki daya saing global. Ingat loh, yang menentukan apakah kita bisa bersaing dengan pasar global, itu bukan hanya produk kita. Produk adalah satu hal, tapi bagaimana kita bisa memasarkan, dan bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak luar, itu sangat penting. Bagaimana kualitas SDM kita sangat menentukan. Apakah mereka bisa berbahasa Inggris, apakah bisa berbahasa Chinese misalnya, apabila mereka sourcing dari Cina, dan seterusnya. Itu memberikan kita kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan pasar asing. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa saat kita mencari SDM, kita harus pastikan yang kita pilih adalah individu yang mampu berkontribusi secara maksimal, yang ingin terus dan terus lagi belajar dan membuat lebih baik. Nah, ini adalah proses yang yang saya sendiri lakukan untuk membangun sebuah tim SDM yang produktif. Pertama, kita susun dulu struktur organisasi sesuai dengan apa yang kita lihat kita butuhkan. Mungkin kalau misalnya UMKM-nya bermula ya usaha mikro, Bapak Ibu seperti saya tahun 2017 kita hanya punya tim yang isinya 1-3 orang, kita juga masih bekerja secara aktif di usaha kita, mungkin strukturnya sangat simple. Tapi mungkin di antara kita ada yang sudah staffnya, tim kerjanya sudah lebih dari 10 atau bahkan lebih dari 20 orang. Industri rumahan pun ada yang seperti itu. Nah, saat seperti ini kita sudah mulai perlu memikirkan apakah saya perlu supervisor dan di bawah saya, ataukah saya perlu team leader untuk penjualan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk apa, sudah mulai perlu dibuat jelas. Saat kita sudah ada gambaran tentang struktur organisasi yang kita inginkan, barulah kita memulai proses rekrutmen karyawan. Oh iya, tadi pertanyaan tadi tentang apakah SDM kita cari waktu di awal, ataukah nanti saat misalnya sudah ramai bisnis kita, mungkin saya nggak menjawab itu secara langsung ya, tapi perlu diingat bahwa ini tergantung pada apa yang rencana bisnis kita, karena kita harus merencanakan struktur organisasi kita sesuai dengan perkembangan usaha kita. Oke, kemudian kita melakukan proses rekrutmen karyawan. Nah, setelah kita rekrut karyawannya harus di-train seperti kata Pak Bawadi baru tadi. Setelah di-train, awalnya kita onboard mereka, kita bikin SOP. Nah, berdasarkan salary, reward and punishment, kalau tadi istilahnya yang digunakan, salary and reward ini menjadi motivasi juga buat tim kita untuk mengikuti SOP dan juga mengachieve target yang mereka sudah kita berikan pada mereka, yang kita sudah berikan pada mereka. Kemudian kita lakukan evaluasi secara berkala. Karena apabila kita udah buatkan salary and reward saja, lalu mereka achieve target, tapi sudah selesai, nanti motivasinya hanya reward-nya yaitu uang, seringkali bentuknya uang. Ini sebaiknya dihindari. Yang kita harus tanamkan buat tim kita adalah reward buat kita sebagai tim adalah achievement itu, pencapaian itu sebagai sebuah tim. Saat itulah semua tim kita perlu merasakan rasa puas, rasa achievement, rasa pencapaian bersama. Itu adalah kultur yang saya pribadi tanamkan di tim kita, baik itu waktu saya memulai usaha konsultan yang UMKM juga, dan juga sekarang di platform kita yang saat ini kita sedang buat, yaitu Ready. Nah, mencari tenaga kerja itu gampang-gampang susah. Kadang-kadang kayak kita bisa cari interview beberapa orang, kemudian ada yang cocok langsung 5 orang, ada 1 yang cocok. Kadang-kadang kita udah interview 20 orang, nggak ada yang cocok. Ya, gampang-gampang susah. Tapi syukurnya kita ini di Indonesia.
Indonesia itu salah satu asetnya yang paling besar adalah jumlah orang, jumlah kita semua ini. Tenaga kerjanya banyak banget. Nah, tenaga kerja yang banyak ini sebenarnya memberikan kesempatan buat kita-kita, para pengusaha ini untuk mencari tenaga kerja yang cocok buat kita. Negara kepulauan memang susahnya kadang-kadang lokasi geografis ya. Ada misalnya tenaga kerja di Sumatera Selatan, kesempatan kerjanya di Aceh, kadang-kadang kita harus jalan jauh, mereka harus jalan jauh untuk bisa ke Aceh untuk interview, ternyata nggak cocok, balik lagi mereka ke Sumsel, Palembang, dan itu sesuatu yang proses yang agak repot. Nah, alangkah bagusnya sebenarnya kalau ini bisa dilakukan secara daring semuanya. Kita bertemu dengan calon pekerja kita secara daring. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya menjadi kesempatan buat kita, para pengusaha ini, untuk bisa mencari dan memilih secara tepat. Bayangkan, di Australia, negara Australia, itu populasinya itu sekitar 5 jutaan, kalau saya tidak salah. Sementara di Indonesia, Jakarta aja udah 10 juta. Nah, jadi kita ada kesempatan untuk cari tenaga kerja yang lebih tepat buat masing-masing kita. Di sini saya paparkan sebuah data yaitu 7 juta orang ada pengangguran di Indonesia. Ya, sekarang ini mungkin jauh udah lebih karena banyak usaha-usaha juga tutup dan mengurangi pegawai seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah potensi untuk kita bisa ambil. Kita semua bisa ambil. Ada 7 juta pekerja yang mungkin diantaranya mungkin 5-10% itu pekerja yang sangat bagus yang kita bisa pekerjakan untuk usaha kita. Oke, gimana sih tantangan kita saat kita mencari saat kita merekrut tenaga kerja? Biasanya nih, kalau kita menggunakan situs-situs atau iklan-iklan lowongan kerja yang biasa, kita upload lowongan kerja, kita melakukan kurasi CV, lalu kemudian setelah misalnya kita upload lowongan kerjanya, ada 100 yang masuk, lalu kita pilihlah CV-nya dari 100 itu, mungkin 10 atau 20, kemudian kita panggil interview. Kita panggil interview, dari 20 itu mungkin sebenarnya hanya 5 yang kita suka. Nah, setelah 5 atau kadang-kadang nggak ada yang kita suka, kita balikin lagi, kita cari lagi batch CV berikutnya. Ini aja sudah merupakan proses yang cukup bertele, cukup bolak-balik seringkali. Nah, kami merasakan hal ini, dan saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, mungkin ada sebagian di antara kita juga merasakan bahwa proses ini seringkali cukup bolak-balik dan cukup makan waktu. Belum lagi waktu kita pasang iklan, misalnya kita menggunakan situs-situs yang sudah sering kita dengar namanya, kita harus bayar di depan. Udah kita bayar, belum tentu kita dapat tenaga kerjanya. Nah, oke lah, katakanlah kita udah dapat nih tenaga kerjanya yang kita panggil interview dan kita sudah oke, kita tawarin lah 1 orang misalnya dari yang 5 kita pilih tadi itu, kita tawarin lah kerja dan kita tawarkan ini salah tulis remunerasinya. Saat kita sudah tawarkan itu, nanti kita ada proses lagi nih, negosiasi, baik itu gaji dan jabatannya. Setelah negosiasi, kadang-kadang mungkin orang yang kita sangat suka, yang pilihan pertama, tidak setuju, atau mereka nggak terima dengan gaji yang kita tawarkan, atau posisi yang kita berikan kepada mereka, akhirnya kita cari pilihan yang kedua. Nah, yang kedua atau ketiga, akhirnya menerima dan kandidatnya diterima bekerja, baru setelah itu kita onboard mereka. Istilahnya onboarding, yaitu sebenarnya pengenalan lingkungan perusahaan, cara kerja perusahaan, dan seterusnya. Apabila UMKM-nya adalah makanan, mayoritas dari kita adalah makanan, gitu kan ya, usahanya, mungkin tenaga kerja yang baru itu kita nyari tukang potong, tukang bantu kita di kitchen, di dapur, gitu ya. Nah, mereka nanti ya di onboard ke dapur kita, cari tahu ini sini adalah bahan bakunya dan seterusnya. Atau misalnya kita usaha kopi, ya cara pembuatan kopi di kita, atau persiapan bubuk untuk packagingnya, atau biji-biji kopi untuk packagingnya, itulah yang kita onboard dan berikan training buat mereka. Tapi nggak cukup di situ aja sebenarnya. Ini yang sering kita lupa, yaitu pengelolaan dan pelatihan keterampilan tenaga kerja kita. Kita harus terus tingkatkan mereka, dan ini actually cukup menantang. Karena seringkali buat kita, ya udahlah, udah dapat pekerja ya, suruh mereka kerja udah selesai gitu ya.
Habis itu kalau enggak, ya udah belum lagi mikirin gaji lagi tiap bulan. Habis itu belum lagi nanti ada kadang-kadang friksi di antara pekerja kita. Aduh, capek banget, masa saya harus memberikan pelatihan atau nyariin pelatihan buat mereka lagi. Tapi kita harus ingat bahwa pelatihan keterampilan seperti tadi yang disebutkan untuk Bawadi Coffee, yaitu pelatihan bahasa Inggris, umpama, itu sangat penting. Karena dengan gitu, mereka akan, dengan tenaga kerja SDM yang terlatih, itu akan membuat kita dan membantu kita untuk bisa fokus pengembangan usaha. Dan mereka yang akan serving atau melayani customer kita, yang mungkin bisa melayani pangsa pasar yang di luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja. Jadi itu sangat penting. Nah, pelatihan seperti apa? Tadi saya bicara bahasa. Tapi bukan itu saja, bagaimana melayani, bagaimana melihat kompetitor dan berinovasi. Lalu kemudian yang terakhir, yang paling sering kita lupa, pelatihan pembukuan dan sadar perpajakan. Karena kita semua nih UMKM ini pasti inginnya berkembang dong. Seiring dengan perkembangan usaha kita juga harus diingatkan untuk bisa memiliki pembukuan dan pelaporan perpajakan yang baik dan benar. Oke, nah hal-hal seperti itu penting buat kita lakukan. Kami di Ready selalu menyatakan atau mengelola, mentrain pekerja kita untuk mengerti beberapa hal ini, yaitu 6 hal ini. Pertama, mereka harus mengenali diri mereka, kekuatan mereka. Know yourself in and out. Lalu mengerti company-nya, family culture, tadi kata Pak Bawadi. Lalu tahu produk dan jasanya. Kalau nggak tahu produk dan jasanya, ya untuk apa mereka kerja sama kita? Karena pointless. Orang nggak akan memiliki ketertarikan untuk menggunakan produk atau jasa kita. Keempat, prospek dan customer, jadi kita bisa tahu bagaimana mendekati para prospek dan pelanggan kita secara spesifik. Karena melayani pelanggan tidak bisa agregat satu cara yang sama dilakukan ke semua pelanggan. Kadang-kadang kita harus menyesuaikan, karena pelanggan di Sumatera Utara atau Aceh, itu mungkin tidak sama, padahal mereka bertetangga gitu kan ya cara melayaninya. Lalu kemudian tahu marketnya dan tahu kompetitornya. Jadi itu semua kami rangkum bahwa setiap SDM harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan menjual, dan kemampuan untuk melayani dan memastikan kepuasan pelanggan. Oke, jadi bagaimana sih Ready itu bisa membantu para pengusaha UMKM? Kenapa saya spesifik ngomong pengusaha UMKM? Bukan hanya karena acara ini kita semua pengusaha UMKM, enggak, karena kami sendiri, Ready ini dibangun untuk membantu kami awalnya, yaitu kami sendiri pengusaha UMKM. Nah, mudah-mudahan teman-teman lain sesama pengusaha bisa mendapatkan benefitnya juga. Jadi di dalam Ready ada online CV-nya, kemudian ada media sosial, kita bisa melakukan rekrutmen, dan ada e-learning-nya, ini untuk meningkatkan kemampuan atau melakukan pelatihan secara online, dan ada perjodohan, matchmaking, antara pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga kerja. Online CV ini adalah semacam kayak Facebook profilnya para kandidat pekerja. Jadi kita sebagai pengguna sih UMKM bisa melihat, ini saya suka atau enggak sih dengan orang ini, saya kira-kira mau panggil dia untuk interview atau enggak, gitu ya. Media sosial, kita bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan si kandidat kita. Setelah kita berkomunikasi, kita bisa merekrut mereka, baik kita bikin job post, iklan lowongan kerja, atau juga kita bisa menawarkan mereka pekerjaan secara langsung ke kandidat pekerja ini. Kemudian di e-learning, atau kami sebut sebagai Ready Belajar programnya, kami bermitra dengan beberapa edu partners, seperti The British Institute untuk pelatihan bahasa Inggris, guna memberikan pelatihan-pelatihan online yang ada yang gratis, ada juga yang berbayar, yang bisa memberikan sertifikasi dan juga upskilling untuk para tenaga kerja. Ini sangat applicable untuk kita UMKM seperti halnya usaha-usaha yang mau go international ataupun ke pasar lokal yang sudah semakin sadar untuk berbahasa Inggris. Especially terlebih tentang melalui digital marketing yang sangat penting untuk kita semua lakukan karena kita semua beralih ke platform online. Dan terakhir adalah matchmaking. Matchmaking ini kita setiap waktu akan merekomendasikan.
Jadi platform kami merekomendasikan tenaga kerja yang cocok untuk iklan lowongan yang Bapak Ibu buat atau tenaga kerja yang Bapak Ibu butuhkan, dan kita bisa cari di Ready. Hanya gampang banget, tinggal masuk ke situs getready.id, daftar sebagai perusahaan, hanya 5 steps ini. Selain itu kami punya tim customer service yang membantu, namanya Ready Care, kita bisa klik tombol WhatsApp-nya dan langsung akan dilayani oleh tim Ready Care. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu nih ya, bisa masuk ke dalam situs kita mencari tenaga kerja yang biasanya kita repot banget. Tadi seperti saya bilang, udah kita panggil orangnya, kita nyari CV lama, panggil orangnya, terus taunya kita nggak suka. Nah, kita bisa berkenalan dengan para kandidat pekerja kita lewat situs kita ini. Nanti aplikasinya akan muncul 1 Desember ini. Sementara waktu kita menggunakan website dulu ya. Jadi kita bisa mengenal apa profilnya orang ini, dan selain itu kalau Bapak Ibu lihat ini ada tes matematika, tes bahasa Inggris, dan tes kepribadian, kita bisa, tes ini harus mereka lakukan. Setiap kandidat harus melakukan tes ini untuk agar mereka bisa dilihat para perusahaan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini, oke, saya bisa lihat orang ini mungkin cocoknya dalam komunikasi, dan kepribadiannya kalau kita klik ini nanti akan muncul hasil tes kepribadian si individu ini, si kandidat ini. Nah, mungkin kita udah tes itu semua, tapi kita juga ingin kenal lebih dalam dengan orang ini sebelum kita panggil mereka untuk interview. Nah, ini yang membedakan. Di situs kami, para kandidatnya juga menyertakan video perkenalan diri mereka. Sehingga kita bisa berkenalan, kita bisa mengetahui individu ini karakternya seperti apa sih. Apakah ini cocok dengan tim saya dan masuk ke keluarga saya, di dalam keluarga usaha UMKM saya. Ini tujuannya memudahkan kita semua sebagai pengusaha untuk memilih kandidat yang kita inginkan. Sangat jauh lebih mudah ketimbang harus melalui proses yang download CV dan seterusnya, lihat, lalu kemudian saat kita panggil mereka interview adalah pertama kali kita bertemu dengan kandidat kita. This is the process yang jauh lebih mudah. Nah, selain itu, online meeting room-nya, setelah kita suka orang ini, kita tinggal message dia untuk menjadwalkan interview secara langsung. Interviewnya juga online kita siapkan, Bapak Ibu. Jadi, Ready membuat semuanya ini lebih mudah buat pengusaha UMKM melalui satu platform yang mudah diakses. Ada 80 lebih perusahaan sekarang yang menggunakan Ready, dan kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada gambaran bagaimana Ready bisa berguna, bagaimana kita sebagai pengusaha UMKM bisa mengelola SDM kita di era digital ini, menggunakan teknologi-teknologi yang salah satunya adalah Ready yang akan membantu kita, memudahkan kita dalam mencari dan mengelola SDM kita. Terima kasih, Mbak Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio atas materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk gitu ya di kolom chat aplikasi Zoom. Namun saya diminta oleh panitia hanya memilih 3 pertanyaan yang terpilih. Oke, jadi saya akan langsung saja mulai pertanyaannya dan nanti dapat dijawab langsung oleh kedua narasumber ya, seperti itu. Oke, pertanyaan pertama ini dari Wirna dengan alamat email wirna.rola29@gmail.com. Izin bertanya lagi Bapak Rio Pasaribu, selain kurangnya penguasaan dan penggunaan teknologi untuk menunjang kinerja UMKM, apa sajakah yang menjadi faktor masih rendahnya kualitas SDM yang mengelola UMKM saat ini? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Rio Pasaribu dan juga Bapak Teguh Darul Bawadi. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Mirna Bu Mirna atas pertanyaannya. Jadi kalau mungkin nanti yang pasti Pak Bawadi bisa memberikan tambahan karena beliau pelaku yang sudah memiliki berbagai cukup banyak pekerja dalam organisasinya. Nah, kalau saya pribadi melihat dari pengalaman saya menjalankan UMKM mungkin paling tidak selama 4-5 tahun terakhir ya, selain teknologi, kesadaran yang paling penting adalah yang kita harus bangun adalah keinginan belajar. Jadi tadi jadi yang pertama-tama kita harus milih pegawai atau tenaga kerja yang dapat dipercaya. Terus kemudian harus ingin belajar.
Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi termasuk itu teknologi atau kemampuan bicara yang kurang dan seterusnya itu bisa dipelajari sendiri dan si SDM itu memiliki inisiatif dan keinginan untuk mencari tahu dan belajar sendiri dan meningkatkan kemampuannya. Nah, jadi itu poinnya adalah yang paling sering saya temukan hambatannya adalah teknologi satu, kemampuan bicara, kemampuan bisa menjelaskan produk, dan motivasi untuk belajar dan mengerti konteks yang mereka harus lakukan dalam pekerjaannya. Kurang lebih dari saya begitu. Mungkin Pak Bawadi bisa menambahkan atau ada pendapat tambahan. Silakan Bapak Teguh Darul Bawadi jika ada ingin menambahkan. Tadi yang mengenai teknologi ya Bu ya? Iya Pak. Saya sebenarnya di Bawadi Coffee sendiri kita di tahun 2018 sampai 2019 kita masih juga tidak terlalu menggunakan teknologi Bu. Tapi di tahun 2020 ini semasa pandemi saya menggencar 100% untuk menggunakan teknologi dengan merekrut karyawan yang memang handal lah di bagian seperti nanti desain supaya nanti kita ingin promosikan produk kita bagus. Karena memang selama pandemi ini saya sendiri tidak bisa kemana-mana. Nah, dari teknologi lah saya memanfaatkan. Tapi tetap, kalau memang kita tidak memiliki SDM yang mumpuni, teknologi itu tidak akan bisa kita kuasai. Nah, bagaimana cara kita ingin bisa menguasai? Ya, paling tidak kita harus merekrut SDM atau tidak kita harus banyak-banyak belajar sekarang di Mbah Google lah. Itu yang paling gampang untuk saat ini. Mungkin itu saja Bu. Pak Bawadi, saya mau nanya Pak. Jadi kalau misalnya teman-teman kita yang bekerja di Bawadi Coffee, mereka Bapak dorong nggak untuk belajar sendiri di YouTube gitu? Atau banyakan harus ikut pelatihan mereka? Untuk yang teknologi dah, kita bicara dulu Pak. Kalau yang teknologi, saya dua-dua Pak. Jadi kita ada yang bagian pelatihan dan juga mereka harus belajar sendiri di YouTube. Nanti saya beli beberapa pengajaran mengenai teknologi, saya bayar, habis itu saya share ke karyawan supaya mereka bisa belajar. Tuh, bagus banget Pak. Good stuff. Oke, baik. Thank you Pak Bawadi. Ya, sama-sama. Sharingnya. Baik, selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang kedua. Ini jauh nih, dari Aceh. Oke, ini dari Muhyidi dengan alamat email itgroup@gmail.com. Saya dari Aceh. Dari 2018 saya sudah di pengurusan perusahaan khusus konstruksi dan konsultan yang lebih ke pekerjaan fisik. Izin bertanya, untuk apakah perusahaan ini bisa berkolaborasi dengan UMKM itu sendiri? Mengingat banyaknya pengadaan dari proyek pemerintah yang mungkin bisa dilakukan oleh UMKM terkait tersebut. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Teguh Darul Bawadi dapat lebih dulu menjawab pertanyaan tersebut dan dilanjutkan dengan Pak Rio Pasaribu. Silakan Pak. Baik Bu Ira, terima kasih. Bu, ini emang pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi memang kalau selama ini konsultan ataupun konstruksi kan lebih ke proyek yang besar-besar. Tapi karena tadi ingin menanyakan bagaimana kerjasama dengan UMKM, kami dari Asia siap mau bekerja sama dan siap untuk sama-sama bekerja untuk mengangkat produk-produk kawan-kawan UMKM Aceh supaya bisa masuk juga ke tender-tender pemerintah Aceh ataupun pengadaan-pengadaan yang ada di pemerintah Aceh
sendiri. Mungkin itu saja, Bu. Baik, Pak Rio, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Oke, kalau ini sih saya idem dengan Pak Bawadi lah, karena beliau sudah definitely udah lebih fasih untuk lebih-lebih di Aceh secara langsung. Tapi setuju sekali sama apa yang Bapak bilang tadi. Oke, baik. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan ketiga. Ini dari Rega Tri Agustian dengan alamat email regatriagustian5@gmail.com. Izin bertanya mengenai apakah Ready Indonesia dan Asosiasi IKM Aceh melakukan suatu pembinaan atau pelatihan agar pelaku UMKM bisa meningkatkan kualitas UMKM-nya, go digital, dan go public sehingga bisa bersaing dengan produk luar negeri. Ya, mungkin Bapak Rio dapat menjawab terlebih dahulu dan setelah itu akan dilanjutkan atau ditambahkan dengan Bapak Teguh Darul Bawadi. Silakan, Pak. Saat ini kalau Asia dan Ready mungkin belum bersama langsung, tapi saya yakin kita akan ada kolaborasi bersama ya, Pak Bawadi ya, ke depannya. Karena kebetulan kami memang platform digital dan Asia memang sangat aktif untuk menaungi UMKM yang berada di Aceh. Tapi pelatihan itu tentunya menjadi agenda kita di tahun yang akan datang ini karena fokus Ready sendiri definitely untuk UMKM. Tadi Mbak Ira mention bahwa peserta acara ini akan didaftarkan untuk bisa memiliki akses ke Ready. Memang secara gratis, yaitu memang tujuannya untuk mendukung para pengusaha UMKM lebih mudah masuk ke era digital, diawali dengan akuisisi SDM tentunya. Silakan Pak Bawadi. Baik, sangat bagus Pak Rio. Saya pun sangat terpukau tadi dengan beberapa paparan yang Pak Rio sampaikan, itu yang sangat luar biasa. Untuk melakukan suatu pembinaan, kita di Asia saat ini kita sudah sering membuat pembinaan untuk pengembangan UMKM ataupun untuk mengembangkan usaha dia sendiri. Jadi mungkin untuk Go di kita, mungkin di sini kita ada juga Pak Sekjen Asia sendiri. Beliau sangat fokus untuk mengangkat produk UMKM supaya masuk ke Go di kita semuanya. Dan juga kita ada juga beberapa divisi yang ada di Asia sendiri. Kita fokus juga bukan seperti Go di kita, tapi juga kita memberi pembinaan ataupun pelatihan bagaimana memiliki sertifikat PIRT dan juga bagaimana memiliki standar-standar produksi yang bagus dan juga untuk kemasan yang bagus serta memiliki izin-izin yang lain-lain. Mungkin dalam hal ini saya selaku Ketua Asosiasi Seragam Industri Aceh ataupun Asia, kita ingin melakukan MOU ataupun kerjasama dengan Pak Rio Ready Indonesia guna untuk meningkatkan SDM di Aceh demi mengangkat produk-produk UMKM Aceh yang bisa go di kita, go nasional dan go internasional. Mungkin itu kita minta kesediaan Pak Rio untuk bisa MOU dengan Asia nanti. Terima kasih banyak Pak Wadi, kami siap untuk mendukung inisiatif dari Asia dan teman-teman UMKM di Aceh. Siap mendukung Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari para peserta webinar sore hari ini. Dan saya ingatkan kembali agar para peserta webinar dapat absen di kolom chat dengan mencantumkan nama dan alamat email yang terdaftar. Oke, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyampaikan materi yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mungkin ada tambahan dari kedua narasumber yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar pada sore hari ini. Baik, siapa dulu nih? Pak Rio. Monggo Pak. Pak Bawadi dulu. Oke. Saya cuma satu untuk closing statement aja. Untuk kawan-kawan pengurus Asia sendiri dan juga kawan-kawan UMKM Aceh, mari kita bersatu dan mari kita bersama-sama untuk menciptakan
SDM dan juga menciptakan produk-produk industri Aceh ini supaya negara luar bisa memberikan dampak positif ataupun memberikan nilai-nilai yang sangat luar biasa mereka melihat produk-produk Aceh ini sendiri. Dan juga saya ingin mengajak kepada semua pelaku usaha UMKM yang ada di Aceh, kalau kita ingin menambahkan ilmu ataupun ingin menggarap SDM kita supaya lebih bagus ke depan, mari kita sama-sama mendaftarkan ke Ready Indonesia supaya kita banyak belajar sama guru kita Bapak Rio Pasaribu dan juga kawan-kawan lain yang ada di Jakarta, sehingga kita yang di ujung Indonesia ini kita tidak ketinggalan sama-sama orang yang ada di pusat Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Bawadi. Ujung Indonesia menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia tentunya Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau dari saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk Bapak, Pak Bawadi, Pak Ismi, dan teman-teman Asia seluruhnya. Juga terima kasih buat para peserta acara, pengusaha UMKM, karena terima kasih untuk menjadi bersama-sama kita semua menjadi pilar ekonomi Indonesia. Karena tanpa kita-kita ini nih, yang mungkin buka warung, atau lagi bikin masker di rumah, atau bikin makanan rendang atau apa di rumah, ekonomi Indonesia nggak akan seperti adanya. Walaupun kita mengalami resesi, Indonesia tetap jalan terus. Ya, negara lain mungkin kaput, kita enggak, kita jalan terus. Kenapa? Karena kita punya pengusaha UMKM yang kreatif, memiliki sumber daya alam yang sangat-sangat bagus sekali, sampai kopi kita sampai bisa go internasional ya Pak. Saya peminum single origin coffee by the way Pak. Suatu hari nanti kita akan beli dari Bawadi Coffee pasti. Lalu dan memang saat ini buat teman-teman semua pengusaha, memang saat ini sepertinya sangat challenging times. Tapi ingatlah, setiap hari kita masuk ke kantor atau tempat usaha kita harus terus semangat karena kegiatan ekonomi Indonesia sangat-sangat terdukung oleh keberadaan kita satu persatu. Setiap rupiah yang kita buat hari ini, transaksi 1 rupiah pun yang kita buat hari ini, 1 rupiah untuk Indonesia dan mendukung negara kita. Selain tentunya keluarga kita. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Ira, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.